Baik, para pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita di Usaha Menjawab dan kita sedang membicarakan satu tema yaitu peran ulama dalam menangkal radikalisme. Nah, memang radikalisme ini virus juga nih, virus pemikiran ya, virus pemikiran bukan seperti virus corona, tapi justru lebih dahsyat, lebih parah, lebih berbahaya daripada virus corona itu sendiri ya. Jadi kalau virus corona mungkin kapan waktunya nanti akan ada obat penangkalnya, tapi kalau radikalisme susah sekali. Susah, bermain dengan ideologi. Ya baik, jadi para pemirsa TV Allah muliakan, tadi sudah dijelaskan oleh beliau ternyata di dalam kenyataan ya, bahwa manusia itu memang dibagi kepada dua ya, ada mujtahid, ada muqallid. Ya. Betul. Orang-orang berijtihad dan orang-orang yang ikut ijtihad mereka. Nah, saya teringat dengan satu hadis nih, Ustaz ya. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udul yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Ilmu agama ini akan terus dibawa, akan terus disampaikan oleh orang-orang yang adil di setiap generasinya, yang tugas mereka itulah menghilangkan tahrif al-ghalin ya, penyimpangan orang-orang yang radikal atau orang-orang ekstrim ya. Yang kedua wantihal al-mubtilin ya, pemalsuan orang-orang yang batil, dan yang terakhir adalah ta'wil al-jahilin, penafsiran orang-orang jahil. Nah, ini yang harusnya para ulama itu mengambil peran-peran yang tiga ini di tengah-tengah masyarakat. Jadi para ulama kalau dalam kenyataan kita lihat bahwa peran-peran itu memang sudah dilakukan, selama ini sudah dilakukan, tapi mungkin belum maksimal. Saya teringat misalnya dengan satu ungkapan juga ya yang disebut oleh Abu Lais, ada seorang ulama juga penulis kitab Durratun Nasihin. Beliau Abu Utsman, beliau menjelaskan ada seorang bertanya kepada seorang ulama. Jadi pertanyaannya adalah ma balu ulama zamanina la yata'izun nas bimawa'idhihim kama yata'idzus salaf. Kenapa ulama-ulama di zaman kita, masyarakat sudah jarang mengambil nasihat-nasihat mereka, berbeda dengan ulama salaf. Nah, apa ucapan ulama ini? Ulama salaf dahulu, mereka itu terjaga, masyarakatnya tertidur. Maka, ulama yang terjaga ini membangunkan masyarakat yang tertidur. Tetapi ulama di zaman kita, ini di zaman ulama ini ya, ulamanya tertidur, masyarakatnya mati. Bagaimana ulama yang tertidur ini membangunkan yang mati? Bukankah tidur itu setengah mati kan gitu? Nah, ini yang mungkin perlu diperankan kembali tiga macam itu ya, Tengku Muhadzir Budiman. Bagaimana Tengku melihat peran-peran itu dilakukan di masyarakat kita, khususnya Aceh? Nah, peran itu kita sekarang harus untuk bisa memarahi ini, kita harus tupoksi ulama itu harus kita posisikan yang baik. Yeah. Artinya ini ulama itu siapa ulama? Itu masalah sekarang kan? Yeah. Nah, siapa ulama? Apakah ulama itu hanya orang dari Dayak atau hanya orang dari UIN atau siapa ulama? Ini saya ingin memberi keterangan ya tentang ulama. Baik, silakan. Jadi ulama dari ayat surah An-Nisa ayat 59 tentang ulil amri. Ulil amri. Jadi kalau saya untuk zaman sekarang ya, untuk zaman sekarang beda mungkin kalau zaman salaf seperti Ustaz Azan katakan tadi, tapi untuk zaman sekarang karena ulama tidur dan masyarakat bangun. Nah, ini saya ingin memaknai ulama dengan ayat tadi ulil amri. Jadi ulama sekarang ulil amri, yaitu orang yang ahli dalam suatu bidang ilmu. Karena sekarang tidak ada lagi orang yang ahli semua cabang ilmu. Beda dengan masa salaf. Orang membaca Al-Quran tahu isyarat-isyarat dalam Al-Quran itu, sehingga semua permasalahan ilmu tahu. Tapi sekarang nggak ada lagi. Jadi kalau ada orang yang ahli misalnya ilmu fikih, dia fikih saja. Ada yang ahli dalam ilmu biologi, dia biologi saja. Ada yang ahli dalam ilmu kesehatan, dia kesehatan saja. Ya gitu. Jadi kalau menurut saya ulama itu ya orang-orang pakar-pakar semua cabang ilmu pengetahuan. Dalam hal topik yang kita bicarakan ini, peran ulama yang dimaksud di sini menurut saya adalah ulama para pakar dalam ilmu pengetahuan. Nah, para pakar-pakar dalam ilmu pengetahuan ini pakar
ilmu fikih, pakar ilmu usul fikih, pakar ilmu akidah, pakar ilmu biologi, pakar ilmu matematik, pakar semua cabang ilmu pengetahuan dibahas di perguruan tinggi Islam atau di Daya. Itu mereka itulah berperan dalam menangkal pemahaman-pemahaman yang di dalam hadis yang Ustaz Azanul katakan tadi. Takwil orang jahil, kemudian pemahaman-pemahaman orang-orang keras. Ya. Nah, karena mereka kenapa? Karena takwil orang jahil ini mereka ini bukan bakat. Takwil kemudian pemahaman orang keras. Orang keras ini mereka ini adalah memahami semua permasalahan yang dia bukan ahli di bidang itu, tapi dia berbicara. Ya. Ini orang keras menurut saya. Betul. Kalau takwil orang jahil dia tidak ahli dalam ilmu, dia mentakwil-takwilkan ilmu. Nah, berarti peran. Kalau misalnya contoh kemarin ada fatwa haram game PUBG. Nah, gitu. Nah, jadi game PUBG itu difatwakan oleh MPU. Di situ bukan hanya ulama di MPU yang hadir. Ya. Ini sebagai bukti bahwa memang aplikasi ini sudah ada dalam lembaga-lembaga bahasa masail, terutama di Aceh MPU. Jadi orang MPU ketika mengistimbatkan menghukum tentang game PUBG ini, mereka hadirkan juga pakar teknologi. Mereka hadirkan juga pakar psikologi. Menurut ilmu psikologi, menurut ilmu teknologi itu ada efek negatif atau positif. Nah, ternyata efeknya negatif semua. Nah, lalu baru kita bawa ke kacamata fikih, kacamata usul fikih. Nah, pakar usul fikih, pakar fikih, dia berbicara. Hasilnya ternyata haram. Nah, jadi di sini semua di situ itu ulama semua, ulil amri. Nah, ahli fikih kalau di situ misalnya almarhum Profesor Musa Ibrahim, ya, rahimahullah, itu beliau harus wajib taat kepada pakar teknologi. Ya. Ati Allah wa Rasul wa uli amri, itu perintah ayat. Nah, di situ ulil amri psikologi adalah pakar psikologi. Beliau harus taat kepada ahli psikologi. Nah, begitu juga yang psikologi dalam hal nanti ilmu fikih, beliau harus taat dalam ilmu fikih. Maka di sini berarti perannya untuk menangkal radikalisme, pemahaman dalam arti kata takwil orang bodoh, kemudian pemahaman orang keras tadi, menurut saya ini para ahli-ahli dalam ilmu pengetahuan ini berjalan seiring bahu, kembali bersatu, seperti misalnya ahli-ahli ilmu pengetahuan di UIN, ahli ilmu syariat di Daya, dan juga ahli ilmu syariat di UIN. Ini coba saling bekerja sama dalam suatu permasalahan yang sedang muncul di masyarakat. Nah, masalah-masalah yang sedang muncul di masyarakat itu jangan sendirian dalam hal memfatwakan hukum, dalam hal mengatakan negatif atau positif. Nah, di sini. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, kalau ini terjadi, insya Allah pemahaman-pemahaman yang keliru tidak akan muncul. Nah, contoh misalnya peristiwa-peristiwa yang terjadi misalnya di dalam masyarakat. Kita negara berdasarkan ideologi Pancasila. Nah, punya hukum dasarnya negara adalah Undang-Undang 45. Kemudian terus ke bawah sampai Perda. Kalau di Aceh ada Kanun Aceh. Nah, itu dalil. Nah, itu jadi dalil rujukan. Nah, karena itu semua tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, itu harus sesuai dengan itu. Nah, untuk sesuai dengan itu bagi misalnya orang Daya tidak ahli dalam masalah ini, bertanya kepada yang ahli ilmu tentang itu. Orang yang ahli tentang ilmu ketatanegaraan, orang yang ahli tentang ilmu hukum negara, hukum umum, ketika berbicara masalah polemik yang berkaitan dengan agama, dia harus tanya kepada ahli hukum Islam. Nah, ini kerjasama. Disinilah kesadaran ini harus ada pada para ahli-ahli ilmu ini. Nah, jangan sampai salah masuk ranah. Ya. Begitu Ustaz. Baik, saya teringat dengan satu hadis juga dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya nyawa seorang Muslim, ya, itu di sisi Allah itu lebih mulia daripada hancurnya dunia ini. Betul, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa begitu berharganya, ya, Muslim ini Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini juga sekaligus menangkal, ya, betul, pemahaman radikalisme yang mengatasnamakan jihad. Itu juga penting juga dijelaskan, Tengku. Kenapa? Karena selama ini paham-paham radikal ini mengatasnamakan jihad, ya, atau amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, dua nama inilah yang sering mereka pakai untuk menjustifikasi
Atas nama amal visi ma'ruf misi nahi mereka munkar. itu. Ya. Nah, itu bagaimana Tengku menjelaskan Ya, amal ma'ruf nama nahi jihad munkar. dan amar ma'ruf nahi munkar Ya. itu? Saya ini berangkat dari hadis, man ra'a munkara fayughayyir biyadi. Siapa lihat kemungkaran maka cegahlah dengan tangan. Fa in yastati fa bilisani, jika tidak mampu maka dengan lisan. Ya. Fa in yastati fa biqalbi, jika tidak mampu juga maka dengan hati. Zalika azaful iman, itu selama-lama iman. Nah, untuk mencegah, karena banyak kelompok-kelompok yang tadi mereka atas nama amal ma'ruf nahi munkar. Ya. Sehingga dari amal ma'ruf nahi munkar ini mereka nanti menamakan jihad. Sehingga bergasa-gasa terus, sehingga akhirnya mereka menganggap itu masuk syurga. Ya, Sedang menempuh jalan ke syurga. Nah, orang yang sedang mereka sasaran itu adalah wajib bahkan bergasa lebih parah wajib dibunuh. Ya, ya. Nah, ini berangkat sebenarnya daripada amal ma'ruf nahi munkar yang tadi. Nah, untuk mencegah mungkar ya, dalam arti yang luas, itu yang cegah dengan tangan yang maksud hadis tadi adalah para yang punya kekuasaan. Dimanapun itu, orang yang punya kekuasaan. Dari yang terkecil di desa sampai ke negara. Nah, kalau misalnya di Aceh, yang cegah kemungkaran adalah pemerintah Aceh. Dan juga orang-orang yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk mencegah kemungkaran. Seperti WH, Satpol PP, polisi, ya kan? Ya. Nah, jadi mereka inilah yang punya wewenang dalam mencegah membaru dengan kekuasaan. Yang mencegah mungkar dengan kekuasaan. Jadi yang mencegah mungkar dengan lisan tadi adalah masyarakat, ulama. Jadi ulama karena mereka tidak punya kekuasaan, jadi mereka harus mencegah. Tapi mereka punya ilmu. Nah, mereka harus berperan dalam hal menentukan yang mana yang mungkar, yang mana yang ma'ruf. Jadi mereka berdakwah, ini mungkar, ini ma'ruf. Nah, nanti dari hasil dakwah mereka itu dikanunkan, dijadikan hukum positif istilahnya. Nah, ketika sudah jadi hukum positif, ini sudah peran pemerintah kan? Jadi pemerintah berperan. Tetapi kalau misalnya lisan ulama itu tidak menjadi hukum positif, seperti jadi sia-sia saja, hanya hubungan masyarakat dengan Allah. Jadi tidak ada pencegahan mungkar. Kalau juga turun cegah mungkar oleh orang yang tidak berwenang, ini akan terjadi mungkar yang baru. Nah, mencegah mungkar dengan mungkar hukumnya haram. Nah, jadi akhirnya mungkar juga, cegah mungkar itu mungkar juga akhirnya. Gitu. Ya, ya. Nah, fabi qalbi dengan hati itu adalah masyarakat biasa, bukan pemimpin, bukan ulama. Jadi mereka itu tugasnya adalah jangan suka, jangan gemar, jangan membela perbuatan-perbuatan mungkar, berpaling hati daripada perbuatan mungkar itu. Benci kepada perbuatan itu kan perintah agama. Benci kepada perbuatan mungkar, jangan benci kepada orang. Perbuatan mungkar. Jadi itu dengan masyarakat. Nah, maka di sini salah bermain ya, kadang-kadang salah orang. Ada sebagian ulama, ada sebagian pecinta agama, kadang dia turun lapangan memberantas mungkar. Nah, ini bisa sebab muncul mungkar lain kadang. Ada juga kadang-kala orang yang punya kekuasaan lalai dalam hal ini. Ada kadang masyarakat cinta kepada perbuatan mungkar sehingga mungkar itu makin subur. Nah, ini kekeliruan terjadi Ustaz. Seperti itu Ustaz. Iya, baik sekali. Baik, para pemirsa CTV Allah muliakan. Saya juga terinspirasi ya dengan satu dialog yang disampaikan oleh seorang ulama tasawuf itu ya. Junaid Al-Baghdadi pernah berdialog dengan gurunya yaitu Siri As-Saqati. Jadi kata Siri As-Saqati kepada Junaid Al-Baghdadi, ja'alakallahu sahiba hadithin sufiyan wala sufiyan sahiba hadith. Nah, ini juga perlu kita sikapi ya dengan fenomena belakangan ini di Aceh yang sangat panas ya. Tapi alhamdulillah tidak sampai kepada tingkat konflik. Ya, betul. Konflik fisik, tapi hanya sebatas wacana-wacana yang di Facebook, di WA dan seterusnya. Betul. Alhamdulillah, tapi ini suasana yang harus terus dipelihara kalau begini ya. Konflik ya boleh di Facebook, di yang lain tapi tidak sampai ke tingkat fisik ya di lapangan dan seterusnya. Jadi menyangkut dengan pembakaran buku itu. Ya, pembakaran buku Abuya Jamal. Abuya Jamal ya.
Jadi saya mengutip ucapan dari seorang ulama tadi ya, Syirih Saqati. Jadi kata nasihat Syirih Saqati kepada Junaid al-Baghdadi, ja'alakallahu sahiba hadithin sufiyan wala sufiyan sahiba hadith. Semoga Allah menjadikan engkau orang yang mengerti hadis yang menjadi sufi, ya kan? Dan bukan sufi yang mengerti hadis. Ya, betul. Jadi harus didahului dengan ilmu hadis dulu, baru kemudian belajar tasawuf. Betul. Atau ilmu-ilmu yang lainnya, bukan sebatas ilmu hadis saja, pasti ilmu-ilmu fikih, ilmu yang lainnya sebelum ilmu tasawuf. Tapi memang belakangan ini masyarakat lebih gemar dengan cara pembelajaran tasawuf. Ya, lebih dahulu tasawuf daripada belajar ilmu fikih, daripada ilmu hadis dan seterusnya. Nah, Ustaz melihat kasus pembakaran itu ada kaitan dengan salah belajar itu enggak? Betul, bagus. Dalam hal ini kan, pertama Abuya Syekh Amran Wali Al-Khalidi. Itu beliau itu seorang yang alim. Kalau seperti yang Ustaz Zanul katakan tadi, beliau itu ada. Artinya beliau pernah memimpin Daya Darussalam dan banyak juga ulama-ulama yang alim pada beliau. Ya. Dan beliau memang ahli kitab dan juga ahli ilmu alat. Artinya ilmu mustalah hadis itu ahli beliau. Ya. Ilmu mustalah hadis kan ilmu alat, ilmu balaghah dan ilmu fikih itu ahli. Jadi anak beliau pun juga ulama semua, ahli. Jadi beliau menjadi sufi itu bukan secara balik telapak tangan, tapi memang sebelum jadi sufi memang sudah ulama. Nah, dari ulama itu baru jadi sufi. Ya. Maka beliau itu menurut saya sufi benaran. Nah, jadi saya harus membuka ya, menurut saya. Walaupun saya bukan orang yang mungkin kalau Ustaz Azanul lihat di mana ada Ratib Serbe, di mana ada pertemuan berarti, mungkin saya tidak ada di situ. Oke. Tapi saya bicara ini tidak netral, tidak fanatik sana sini. Kalau menurut keilmuan saya, beliau itu sufi benaran karena berangkat dari latar belakang beliau itu memang ahli alim ilmu. Kemudian dan beliau bicaranya tidak ada bicara yang lain, terus masa sufi itu bicara. Kemudian mengenai Abu Buya Jamal mursyid dan ulama besar, alim juga. Ya. Abuya Profesor itu kan mereka keluarga adik abang ya. Ya. Profesor memang alim yang luar biasa. Profesor yang dimaksud siapa? Abuya Pengetahuan para pemirsa juga ini. Abuya Profesor maksudnya siapa? Abuya Profesor ya. Abuya Profesor Muhibbuddin Wali Al-Khalidi. Abang anak pertama Abuya Mudawali. Itu beliau alim sekali. Luar biasa alim. Tetapi ini maka di sini terjadilah Abuya Profesor. Ini baru-baru ini viral lagi video rekaman Abuya Profesor. Kemudian Abu Jamal menulis buku aliran-aliran sesat. Jadi di bab pertama saya ada buku itu. Aliran menyimpang. Aliran menyimpang. Di bab pertama buku itu langsung tauhid tasawuf yang beliau yang di dalam buku disesatkan. Bahkan disamakan dengan Nasrani dan Yahudi. Abuya Amran di buku itu membela insan kamil. Nah, insan kamil ini bukan Abuya saja yang membela, tetapi dunia masalahnya. Nah, Al-Azhar, ulama Azhar yang bidang tasawuf sudah mentahqiqkan kita insan kamil ini. Azhar adalah markas terbesarnya Ahlussunnah wal Jamaah di dunia. Daya-daya di Aceh ini kurikulum dari Azhar ini tidak bisa dipungkiri. Jadi kemudian di antara ulama Nusantara yang memposisikan sekamil di martabat tertinggi, kitab Syiarus Salikin, di mana kitab Syiarus Salikin itu adalah di sumber ilmu masyarakat Aceh. Nah, di situ apa kira-kira isinya? Isinya begini. Gimana isinya? Isinya kitab tauhid itu ada 3 derajat. Ada derajat pertama mubtadi, ada derajat mutawasid, ada derajat muntahi terakhir. Derajat muntahi itu kita ambil salah satunya. Di juzuk ketiga. Itu bisa sekarang pengajarannya sudah sesuai dengan kitab Syiarus Salikin enggak? Pengajaran Abuya Amran sejauh saya lihat, beliau tidak mengajar kita insan kamil. Tidak pernah mengajar kita insan kamil. Tapi isinya beliau diajarkan. Cuma beliau membela, membenarkan. Kalau membenarkan seperti Syiarus Salikin membenarkan saja. Nah, kalau kita sesatkan, ini terjadi permasalahan. Makanya ini begini Ustaz Zano, saya ingin menyampaikan masalah tadi. Baik. Kalau
saya memposisikan diri di sini sebagai pentarji, artinya penilai, maka saya terpaksa menilai Abu Jamal itu salah. Oh gitu. Begini, nah ini sebentar, menilai Ustaz Abu Jamal itu salah. Astagfirullah, ya, Nah, oke. terpaksa kalau tapi saya bukan ahli menilai. Oke. Semua saya di sini adalah sebagai murid. Murid. Maka saya di sini menggunakan konsep jam'u, kompromi. Saya bawakan buku Abu Ya Jamal itu ke sisi lain, saya bawakan rekaman video Abu Amran itu ke sisi lain, saya bawakan Abu Ya Amran membakar buku itu ke sisi lain. Oke. Kemana sisi-sisi itu tidak saling beradu. Bagi saya mereka itu istihad mereka masing-masing. Saya menggunakan kiasnya pemikiran saya ini adalah dalam polemik Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Nah di saat itu yang tidak menggunakan konsep ini, dia jatuh ke Syiah, ada yang jatuh ke Khawarij. Yang menggunakan konsep ini, dia jatuh ke Sunni. Nah, sehingga Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah tetap sahabat Nabi. Nah, begitu juga dalam polemik ini, Abu Ya Amran, Abu Ya Jamal, Abu Ya Profesor, mereka tetap ya ulama Allah. Tetap mereka anak Abu Ya Mudawali. Nah, kita yang kecil-kecil ini, masyarakat, murid-murid mereka ini sudah memposisikan diri di atas mereka dalam arti menilai mereka. Ini kemana kita nanti ini? Maka saya di sini sikap saya, mereka itu semua benar. Abu Ya Amran membakar buku itu istihad beliau. Bagi saya hebat beliau. Kenapa hebat? Karena buku itu mengatakan ajaran Abu Ya Amran sesat. Mengatakan ajaran Abu Ya Amran seperti Nasrani dan Yahudi. Iya. Bagaimana dengan pengikut sudah sampai ke seluruh Indonesia? Iya. Bahkan dunia lagi. ASEAN ya, Nah. sudah sampai ke Malaysia. Iya. Dan itu benar itu. Banyak ulama di Asia juga ada guru dia. Bagaimana? Karena kalau kita begitu kita teliti, ternyata yang kami ini ulama lain tidak mesesatkan, tapi membenarkan. Maka pembakaran buku itu istihad Abu Ya Amran, mungkin saya hebat. Abu Ya Jamal menulis buku dalam bentuk syair tentang penyesatan itu hebat juga. Ini persis artinya hebat begini. Beliau dalam bab ini menyelamatkan orang awam, jangan belajar itu dulu. Memang isinya seperti itu. Seperti Sirajuddin Abbas ketika menolak wahdatul wujud. Iya. Sirajuddin Abbas dalam bukunya menolak wahdatul wujud. Wahdatul wujud bagi Sirajuddin Abbas tidak ada sisi benar. 40 masalah agama ya. 40 masalah agama. Tidak ada sisi benar. Tetapi kalau kita lihat dalam masuk dalam sufi, bahkan ke Abu Ya Profesor Muhibbuddin Wali sendiri tidak sependapat. Nah, ini kemana salah Sirajuddin Abbas? Bagi saya tidak salah. Beliau sedang menyelamatkan orang awam. Maka saya posisikan di posisi masing-masing sehingga mereka tidak beradu di pikiran saya. Dan itu bagi saya menjadi khazanah keilmuan Aceh. Sama kasus seperti dulu pernah terjadi di Aceh juga ketika Hamzah Pansuri dengan Araniri. Nurin Araniri ya. Akhirnya terbukti lah sekarang itu menjadi khazanah ilmu pembahasan kita selalu. Nah, jadi maka dari sini saran saya kepada masyarakat dan juga ahli-ahli muda, jangan sampai lupa ingatan. Nah, gitu ya. Jangan lupa ingatan, nggak tahu tidak nampak lagi, jangan mensederajakkan bahu kita dengan mereka. Jadi kita dalam ini pakailah ilmu dalam menilai, jangan langsung menghukum seolah-olah Abu Ya Amran itu anak kecil. Tapi beliau alim luar biasa. Tapi juga jangan sampai yang pihak Abu Ya Amran seolah Abu Ya Jamal itu baru belajar kelas 1 Daya. Nah, ini hati-hati juga. Makanya jadi kita di sini bagi saran saya gunakanlah konsep seperti polemik yang terjadi antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Kompromikan masalah itu, arahkan ke yang positif semua. Nah, mengenai kita tidak gabung dalam berarti itu salah kita. Baik, tentu kita akan lanjutkan setelah kita ikuti dulu pesan-pesan murid.